Hai, aku Ruby. Selamat datang di ruang belajar Ruby. Bagaimana kabarmu hari ini? Siap untuk belajar bersamaku di sini? Hebat! Mari kita mempelajari serba-serbi bahasa Indonesia bersama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang EYD. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD adalah pedoman resmi yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan swasta, serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dalam EYD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipelajari. Salah satunya adalah penggunaan huruf. Nah, di video ini, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Jangan lupa catat hal penting selama pembelajaran nanti. Dan jangan ragu untuk bertanya, jika ada bagian yang belum kamu mengerti. Oh ya, nanti akan ada latihan yang menjadi misi belajarmu hari ini loh. Siap? Ayo kita belajar. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan huruf. Mohon disimak dengan baik ya, agar materi yang disampaikan dapat diserap dan menambah pengetahuan. Tahukah kamu bahwa penggunaan huruf terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu huruf syari, B huruf vokal, C huruf konsonan, D gabungan huruf vokal, E gabungan huruf konsonan, F huruf kapital, G huruf miring, H huruf tebal. Seperti yang kita tahu, bahwa huruf abjad terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dalam abjad, terdapat 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Untuk membedakan pengucapan, pada huruf E dapat diberikan tanda diakritik, E, yang dilafalkan. Contohnya, seret saja barang itu jika berat, makanan ini membuat kerongkonganku seret. Gabungan huruf vokal, monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal EU yang dilafalkan. Contohnya, iure, seudati, sadiu. Diphthong. Diphthong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, au, ei, dan oi. Contoh, pandai, harimau, survei, boykot. Gabungan huruf konsonan, KH, NG, NY, dan SY, melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya, khusus, senang, nyata, syarat. Huruf kapital. A. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, tolong ambilkan buku itu. B. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah dan Mujair. C. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, 5 watt dan ikan mujair. D. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Contohnya, teori Darwin. E. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Contohnya, Abdul Rahman bin Zaini, Fatimah binti Salim, Indani Boru Sitanggang, ayam jantan dari timur, Charles Adrian van Ophuijsen. Salah satu pencetak gol terbanyak adalah Van Basten. F. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ibu berpesan, berhati-hatilah, nak. G. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Contohnya, Islam, Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalannya. H. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Mahaputra Yaman Kiai Haji Hasjameswari, Dr. Muhammad Hatta. I. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, selamat datang, Yang Mulia. J.
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. K. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya, bangsa Indonesia. L. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contohnya, pengindonesiaan kata asing. M. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama, seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat. N. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika. O. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. P. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, benua Afrika. Q. Huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, jeruk Bali, Citrus Maxima. R. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Contohnya, batik Cirebon. S. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh, seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas. Contohnya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. T. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, berita berjudul, Listrik Sahabat Petani, dimuat di paktani.com. U. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Contohnya, SE, Sarjana Ekonomi. V. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, dan adik serta kata atau ungkapan lain, termasuk unsur bentuk ulang utuh, yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. W. Huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, berlayar ke Teluk. Huruf miring. A. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku salah asuhan karangan Abdoel Muiz. B. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, imbuhan berpada kata berjasa bermakna, memiliki. C. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah, atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Huruf tebal. A. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. B. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan, seperti bab atau subbab. Demikian materi mengenai penggunaan huruf, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Kalian sudah mempelajari banyak tentang penggunaan huruf. Untuk itu, mari kita berlatih untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai materi tersebut. Misi kalian adalah membuat animasi sederhana mengenai penggunaan huruf menggunakan Canva, PowerPoint, atau aplikasi lainnya. Animasi tersebut berisi materi mengenai penggunaan huruf agar menjadi acuan untuk memperkaya pengetahuan. Kemudian, unggah animasi tersebut ke YouTube. Sertakan deskripsi yang menarik. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menemani Ruby dalam perjalanan belajar hari ini. Ruby berharap materi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus berlatih dan mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia ya. Tetap semangat, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.